Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Darul Quran dimanapun sahabat berada, sering ya kita itu merasa udah mati-matian, udah pol-polan, udah maksimal, udah segala rupa lah dilakuin untuk mendakwahi orang, kelompok, komunitas, sekumpulan manusia, keluarga, untuk lebih hidup secara islami, tapi beratnya bukan main. Berat ya. Apalagi mendakwahi keluarga sendiri misalnya. Ya, mendakwahi teman sendiri. Nah, ternyata memang hidayah itu cuma Allah yang punya kewenangan. Usaha kita memang tergantung dari bagaimana kersane Gusti Allah. Gimana maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di satu sisi ada yang mati-matian berdakwah, tapi target dakwahnya tidak sampai. Bukan karena kurang metodologi, bukan karena kurang cara penyampaian, bukan karena kurang penguasaan ilmu, tafsir, hadis, fikih, bukan. Tapi ya memang karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang juga di sisi lain ada yang kita seperti tidak masuk dalam pikiran kita. Tapi tiba-tiba Allah memberikan hidayah untuk hal tersebut. Allah tiba-tiba mengajarkan Islam dengan mudah di tempat yang seakan-akan gak mungkin dakwah itu bisa masuk. Kita jadi ingat dan perlu bertadabbur, belajar dari surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, Nabi Muhammad loh yang disampaikan. Ya Muhammad, ya Rasul, ya ayuhan Nabi. Allah memberitahukan engkau tidak semudah, seenak, segampang, sesimpel mendakwahi orang kemudian dia mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, kepada siapa yang kau sukai, kepada siapa yang kau cintai, kepada sanak keluargamu. Enggak. Walakinallaha yahdi may yasha. Siapa contohnya? Abu Thalib. Ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, itu ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nah, itu sampai akhir hayatnya belum mendapatkan hidayah. Tapi di sisi lain, nah, Allah bisa memberikan hidayah. Sekarang kita lagi rame-ramenya COVID-19 di seluruh dunia. Maka kemudian setiap negara berusaha semaksimal mungkin memberikan himbauan-himbauan, membuat meme-meme yang menyadarkan orang untuk social distancing, menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Dengan cara apapun, sampai-sampai di kota Amsterdam ada sebuah poster. Negara Amsterdam, Belanda, mengambil surat Al-Maidah sebagai rujukan himbauan terhadap pentingnya menjaga jarak sehingga bisa menyelamatkan nyawa orang. Apa dia bilang? Yang dia bilang adalah poster tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 32. Man ahyan nas faka'annama wa man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'an. Ya. Dan barang siapa yang menghidupkan ya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Itu kan ayat surat Al-Maidah ayat 32, surat kelima ayat 32 diawali dengan waman qatala nafsan faka'annama qatalan nas jami'an. Dan barang siapa yang membunuh satu jiwa saja,
maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan, menjadi penyebab, menjadi wasilah orang bisa hidup, salah satunya dengan social distancing, physical distancing. Ya, kawan-kawan, ini saya mengambil video ini juga kameramen jaraknya lumayan jauh. Jadi jauh, tidak dekat. Ini juga bagian daripada physical distancing. Ya, karena jauh ya sudah, saya tidak menggunakan masker ini. Nah, itu kawan-kawan ya, sahabat-sahabat sekalian. Di sisi lain seperti itu. Sehingga apa? Sekarang muncul kesadaran spiritual untuk masyarakat Eropa terkait COVID-19 ini. Islam sudah mengajarkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Apa? Fikih kita. Semua mazhab mengajarkan at-thaharah, bersuci, bersih. Bagaimana bersuci pada diri, pada hati? Awalnya bersuci diri, maka bersihlah hati. Sehingga orang sekarang bagaimana tidak, kita sudah diajarkan untuk mencuci tangan. Sebelum wudu saja sudah mencuci tangan. Kemudian bagaimana kalau kemudian kita juga diajarkan dawamul wudu, mau nggak mau kita jadi dawamul cuci tangan. Nah, karena ada dawamul wudu, sedangkan wudu itu dimulai dengan niat, lalu kemudian mencuci tangan sebelum kemudian dia berkumur dan membasuh muka sampai dengan selain. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidayah itu memang datangnya dari Allah. Bagaimana caranya Allah? Tapi kewajiban berdakwah jangan berhenti dimanapun kita berada. Di tempat yang mudah kita tetap berdakwah, di tempat yang tidak mungkin kita tetap berdakwah. Kita mendakwahi apa saja dengan cara yang bisa kita lakukan, agar orang kemudian bisa melihat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Semoga kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.